Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Selamat mendengarkan. Hotel bekas pembunuhan. Bagian 6. Arwah Sartika. Kenapa dia pulang? Tanya panitia. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu dia dianggap gugur ya. Doni mengangguk. Ia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu, tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat ke arah Hilda. Tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Semua acara formal selesai. Malamnya panitia mengadakan barbeque di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam soft drink. Lampu-lampu kecil dipasang melingkari pantai. Sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira. Mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto ria, dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan Doni. Sedari tadi dia hanya berdiam diri, menghadap ke arah laut yang gelap. Dari kejauhan, terlihat kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni. Zainal menepuk pundaknya. Iya, Nal. Doni menoleh. Si Fahmi mana? Pulang. Katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mengangguk-angguk. Lu kenapa diem aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih buat lu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, gue gabung sama anak-anak lagi ya, kata Zainal. Doni mengangguk. Ia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tak lama kemudian Doni menghampirinya. Ia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama, Hilda merasa nyaman mengobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggir pantai. Keesokan paginya, panitia panik mendapat laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal semalam ia ikut acara di pinggir pantai. Tak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali ia membunyikan bel pintu kamar Doni. Tidak kunjung dibuka. Ia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris. Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Ia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu, pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jalangkung yang juga berlumur darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandi. Ia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Itu semua perbuatan arwah Sartika. Ya, dia yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111.
Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial, lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Sekarang, arwahnya gentayangan, meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan Hilda. Pencarian sudah dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Ia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemukan titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi, lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun, tulisan di dinding. Siapa yang menulisnya? Bagian 7. Temani aku. Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada, paling hanya 2 pengunjung sehari. Itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari, telepon berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon itu. Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka. Kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar, kata lelaki di seberang telepon. Baik, di kamar nomor berapa ya? Tanya Harry dengan ramah. 99, Pak. Baik, mohon ditunggu ya. Itu suara bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tahu tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk kamar nomor 99. Dia terlihat bersemangat karena akhirnya ada hal yang bisa ia kerjakan. Tiara, gua ke atas dulu ya. Ada tamu yang minta bantuan. Tiara tidak menjawab. Ia ternyata sudah tidur pulas di meja itu. Harry menggelengkan kepalanya. Kerja kok tidur mulu, gumam Harry. Ia pun langsung naik ke lantai 2. Namun, saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana padam. Harry pun terkejut. Buru-buru ia merogoh HP-nya, lalu menyalakan senter. Satu persatu ia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Ia takut, tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang ia mengikuti sumber suara itu. Tepat di sudut koridor, ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk. Ia menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu. Ia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana levis. Mbak? Harry perlahan mendekat. Ia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. Mbak kenapa? Tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan itu. Mbak, temani aku. Akhirnya perempuan itu berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. Temani. Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan hilang.
Kamu Hilda? Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Ia mengangguk. Dari mana aja? Semua orang panik nyari kamu. Temani aku. Aku takut. Wajah Hilda pucat. Ayo kita ke bawah. Kita lapor polisi biar kamu dijemput. Harry meraih tangan Hilda dan terasa dingin. Kok dingin banget? Kamu sakit ya? Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Ia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan perut buncit. Finally, kata lelaki itu. Harry meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. Oke, sudah lancar kembali kuncinya, Pak, kata Harry sambil tersenyum. Lampunya mati ya? Tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia itu. Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami, Pak. Maaf atas kendala ini ya. Jangan terlalu lama, saya harus charging laptop. Ya, sebentar lagi pasti menyala. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir. Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. Oke, thank you. Harry pun beranjak dari hadapan bule itu. Ia menuntun kembali lengan Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing. Ia lalu menutup pintu kamarnya. Sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Ia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk itu. Kedua mata Tiara melotot. Tiara, lu kenapa? Harry melepas segenggamannya dari lengan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara. Namun, sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Ia jatuh berdebam ke lantai. Apa sebenarnya yang sudah Tiara lihat? Bagian 8. Kematian Zainal. Lampu hotel menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang barusan ia bawa dari lantai 2. Anehnya Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai Hilda. Tadi lu lihat apa? Tanya Harry setelah Tiara siuman. Lu bener, Her, ada setan di hotel ini. Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. Apa yang lu lihat barusan? Cewek, mukanya penuh darah. Setelah itu gue gak sadar, jawab Tiara dengan suara parau. Kayaknya gue mau resign aja. Gue gak sanggup lagi kerja di sini, tambah Tiara. Harry mengembuskan nafas berat. Dia tahu, pasti itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. Gue juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi anehnya dia sekarang hilang lagi entah kemana. Gue juga yakin sih, yang gue bawa itu setan. Sekarang hati-hati, hotel ini angker. Lu mau tetap kerja di sini? Tanya Tiara. Gak ada pilihan lain, Ra. Gue harus tetap kerja. Seorang servis room muncul dari pintu. Ia tampak terburu-buru. Mas Harry, ada tamu yang mau check-in, kata seorang servis room itu. Harry mengerutkan dahi. Dia heran, tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan menggendong tas ransel. Pakaiannya kotor, penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu, ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal. Rambutnya kusut,
dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung. Dia menunduk dengan tatapan kosong. "Kami pesan 2 kamar ya," kata lelaki itu, sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. "Baik, Pak." Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan ramah. Harry pun mengantar kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tak banyak bicara. Walau Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini, tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari ia merasakan perutnya perih, seperti ditusuk-tusuk. Dia juga sering merasa sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit. Namun, itu hanya beberapa hari saja, karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali Fadil. Sudah 2 hari ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit parah, kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam, dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan nafas, Zainal meninggal. Seluruh keluarga histeris, termasuk Fadil. Ia juga meneteskan air mata. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangga. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucap istighfar. Kapas yang disumpal di lubang hidung Zainal mental begitu saja. Matanya melotot. Ia bangun, seperti ada yang mengendalikan jasadnya. "Tolong aku, sempurnakan jasadku." Itu suara wanita. Fadil mengenali suaranya itu. Ya, itu jelas suara Hilda. Bagian 9. Kamar itu angker. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal. Kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucap istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara topi koboynya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya, Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu.
Entah apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja, Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan, berharap ada mobil yang melintas. "Mira," sapa Bobby. Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung, Mira tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri, lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. "Boleh numpang, Pak?" tanya Bobby kepada sopir yang berperawakan kurus itu. "Mau kemana ya?" "Ke Kenanga Selatan," jawab Bobby. "Oh, saya nggak ke sana. Saya mau ke Pasar Curug nganterin sayuran ini." "Gak apa-apa, Pak, kami ikut saja." Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Dia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pickup itu membawanya semakin jauh dari Kenanga Selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. "Pak, kami turun di sini saja," pinta Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya, baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir kalau saudaranya itu malah jadi gila. Tak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri, lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk!" Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. Lanjut Harry, "Kamar itu angker." Bagian 10. Hantu kamar sebelah. "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya, Pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Halah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar. Itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Pulau Sari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya,
Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. "Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau," kata Bobby. Dengan penuh emosi dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kau mengganggu manusia?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja. Wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun. Kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. "Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pulau Sari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar." Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun, api terus membakarnya hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal. Tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. "Siapa kau?" Suara Mira terkesan besar dan mengerikan. "Aku Firman, hamba Allah, musuh iblis. Keluar kau dari tubuh wanita ini." "Ini tubuh istriku," kata sosok dalam diri Mira. "Tak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar, atau kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah," bentak Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tak lama setelah itu, tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku." Hahaha. Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayangan itu. Dengan kemampuan gaib yang ia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Sesaat sebelum menghilang, ia berteriak, "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya, lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu menghembuskan nafas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat, kedua matanya sayu. "Om," parau suara itu keluar dari mulut Mira. "Akhirnya kamu sembuh." Istri Bobby tampak bahagia. "Terima kasih Ustadz. Saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin," ujar Bobby. "Sama-sama. Di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik Gunung Pulau Sari, Pak Ustadz." Semenjak saat itu, Mira kembali hidup dengan normal. Orang tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka kapok. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat
Tempat tidurnya berdebu, tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada hantu di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri.